bisa mesra. Tanjakan pun mesra banget ya bos. Ini happy nih pakai 100 sih, happy kalau kayak gini. Apalagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 pedal 1 aspal sejuta saudara. Salam aja lur. Mohon maaf setelah lama tidak membuat konten tentang tips bersepeda. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membimbing dan mengawal goeser wanita. Ya, apakah yang harus kita lakukan? Tips-tips apa yang akan diberikan ketika kita mengawal goeser wanita? Kebetulan kali ini saya mengawal Ibu Bupati Magelang, yaitu Ibu Tanti. Bagaimana beliau ini bersepeda baru menggunakan sepeda balap, dan kita harus sabar membimbing dalam bersepeda. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu bahwa goeser wanita ini sudah lama atau baru menggunakan sepeda road bike. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita membimbing, itu tentukan rute yang akan kita lalui. Itu apakah rute itu datar, turunan, atau tanjakan. Kemudian yang ketiga, kita berikan teknik-teknik bagaimana bersepeda di tanjakan, datar, atau turunan. Dan berikutnya adalah bagaimana pengeremannya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik dasar ketika kita bersepeda. Baik, ya kali ini kebetulan rute saya mengambil dari Magelang, kemudian rencana menuju ke Jogja, kemudian lanjut muter ke arah Borobudur. Ya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketika kita mendampingi atau mengawal seorang goeser wanita, kita harus sabar dan mau naik ke depan, ke tengah, dan ke belakang. Fungsinya apa? Adalah yang pertama untuk memberikan motivasi. Biasanya goeser wanita itu mentalnya itu takut. Ya, ketika ketemu tanjakan biasanya, waduh, saya jangan-jangan di tanjakan nanti tidak kuat. Nah ini, ketika kita sedang di tanjakan, yang pertama kita dampingi dari samping, kemudian kadang ke belakang, ya, kemudian ke depan. Kita beri motivasi, kemudian kita berikan tips bagaimana untuk menghadapi tanjakan biar lurus sampai di atas. Ya. Kemudian setelah itu, setelah sampai di atas, nah, kita berikan, oh ya ini kekurangan dan kelebihannya kita sampaikan, sehingga pada saat goes berikutnya nanti akan tidak merasa takut lagi ketika menghadapi tanjakan. Ya, bagaimana ketika di datar? Ya, biasanya di datar itu goeser cenderung ingin kencang. Ya, tipsnya adalah ketika kita mengawal seorang wanita di jalan datar adalah yang pertama kita sampaikan, kita di depan, kemudian yang kita bimbing adalah di belakang. Kita passing. Fungsinya apa? Ketika dia passing dengan kita, itu lebih efisien, tenaganya sampai dengan 30%. Sehingga angin tidak kena, tetapi perhatikan ketika di belakang kita, jarak antara sepeda dengan roda belakang kita itu harus diperhatikan, sehingga bisa melihat kanan atau kiri. Fungsinya apa? Ketika yang di depan kita ngerem mendadak atau ada lubang, yang di belakang bisa menghindari. Itu fungsinya ketika kita di depan. Kemudian kita kadang harus ke samping, ya, kemudian ke belakang melihat, oh ya, bahwa yang kita bimbing ini sudah tahu bagaimana goes yang benar. Kita melihat putaran kaki, kemudian mengatur nafasnya ketika di datar. Speed jangan terlalu kencang dulu, yang penting bagaimana teknik, ya, passing di belakang kita, si goeser ini sudah bisa. Ya, ketika sudah enak, sudah enjoy, kita tanya lagi gimana, speednya perlu ditambah enggak? Ya, biasanya kita tambah lagi, kencang-kencang tarik, kadang 30, 35 sampai 40. Dengan speed 40 bisa, berarti yang kita bimbing wanita ini sudah bagus. Ya,
Dan apabila kita membimbing dengan posisi yang rame, banyak goweser yang rame, kita sampaikan bahwa tenang, harus tenang, kita dalam satu jalur, nggak usah ke kanan, ke kiri, atau naik turun. Udah, kita tenang satu jalur, kita dampingi. Ya kalau misalnya ada goweser yang mau nyalip, biarin aja. Ya ada dari kanan atau kiri, biarin aja. Yang penting kita selalu di sebelah kiri. Kita sebagai pembimbing, yaitu di sebelah kanan. Ya kita bisa maju, kita ke belakang, dan menyampaikan ngasih tanda, sehingga ketika ada jalan yang berlubang, jalan nggak enak, atau jalan sempit, kita bisa memberikan tanda kepada orang yang kita bimbing. Ya ketika sudah bagus, di pertemuan berikutnya bisa dengan speed. Ya dengan speed, misalnya 35 atau 40, bahkan bisa 50 km per jam. Yang penting yang kita bimbing adalah suruh passing di belakang kita. Ya. Itu beberapa tips ya untuk mengawal atau membimbing goweser wanita. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketika kita mau membimbing seorang wanita atau goweser pemula, kita tanya sudah beberapa lama goesnya, kemudian kita tentukan rute yang akan kita tempuh, itu tanjakan, rolling, atau datar. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan teknik-teknik bersepeda yang benar. Kemudian kita sampaikan apa yang harus dilakukan pada saat kita bersepeda, ya di jalan, atau apabila jalannya menanjak atau jalan menyempit, dan lain-lain. Jangan lupa kita harus sabar, harus tenang ketika kita mengawal bersepeda wanita, ya. Jangan sampai ketika di tengah perjalanan, wah, si yang kita bimbing itu tidak kuat, kemudian kita kencang ke depan. Jangan, itu bisa menurunkan semangat atau psikis wanita goweser yang kita bimbing. Ya, mudah-mudahan tips bersepeda kali ini setelah sekian lama tidak membuat konten, mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Jangan lupa ketika kita bersepeda, keselamatan adalah nomor 1. Jangan lupa jangan lupa ikuti aturan lalu lintas dalam kita bersepeda. Pokoknya salam nanjak, les lur.